Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Manajemen Transportasi, kelas Airport Operasional Bravo. Nah, di sini kami akan membahas mengenai cross-docking. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Bugar Abdul Rosiska, NIT 200813030. Yang kedua, ada Ariana Ayu Hanifah, NIT 200800682. Yang ketiga, ada Sylvia Hermawati, NIT 200800984. Yang keempat, ada Widiawati, NIT 2008001. Yang kelima, ada Amelina Asri Hartanti, NIT 200800162. Yang keenam, ada Christoforus Rimuge, NIT 200800341. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama apa itu cross-docking. Cross-docking adalah sistem distribusi barang di mana barang diterima langsung di gudang atau pusat distribusi. Barang tidak disimpan di gudang tetapi selalu siap dikirim ke toko retail. Cross-docking membutuhkan keselarasan dan ritme antara kegiatan penerimaan dan pengiriman. Teknik cross-docking secara signifikan mengurangi biaya distribusi logistik. Adapun tujuan cross-docking adalah untuk menghilangkan penyimpanan yang cenderung tidak produktif pada distribution center retailer atau wholesaler. Keuntungan yang didapat dari hilangnya waktu dan biaya diperlukan untuk memindahkan produk ke dalam maupun keluar lokasi warehouse, termasuk juga data entry yang dihubungkan ke dalam sistem informasi manajemen inventory. Selanjutnya, ada jenis-jenis cross-docking. Cross-docking terbagi menjadi 5 tipe. Di antaranya, 1. Transportation cross-docking. Merupakan teknik cross-docking di mana sejumlah muatan pengiriman yang lebih kecil dikombinasikan menjadi satu muatan besar sehingga bisa lebih efisien. Yang kedua, manufacturing cross-docking. Ini merupakan proses penerimaan produk masuk dan produk yang telah dibeli untuk keperluan manufaktur. Yang ketiga, ada retail cross-docking. Proses ini melibatkan penerimaan produk dari beberapa vendor yang kemudian digabungkan ke dalam kendaraan pengangkut keluar untuk dikirimkan ke sejumlah toko retail. Yang keempat, ada distributor cross-docking. Kombinasi dari berbagai produk berbeda yang kemudian dijadikan satu pengiriman ke pelanggan. Dan yang kelima, ada opportunistic cross-docking. Proses pemindahan produk secara langsung dari dok pengiriman masuk ke dok pengiriman keluar untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, keuntungan cross-docking. Dengan menggunakan cross-docking, stakeholder yang terlibat di dalam suatu perusahaan mendapat keuntungan seperti berikut. Yang pertama, meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory. Yang kedua, efisiensi dalam proses pendistribusian. Yang ketiga, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. Yang keempat, tidak membutuhkan tenaga kerja penjaga. Yang kelima, waktu pengiriman lebih cepat. Yang keenam, menjaga nilai suatu barang atau tetap fresh. Yang ketujuh,
mengurangi biaya transportasi dengan pengiriman paket. Dan yang kedelapan, tidak ada aktivitas dan kebutuhan penyimpanan dan perawatan barang. Kekurangan cross-docking. Ada keuntungan, tentu ada juga kekurangan cross-docking. Seperti diantaranya adalah yang pertama, cross-docking sangat bergantung pada pengangkut transportasi, mengingat barang segera dikirim tanpa disimpan di gudang. Yang kedua, diperlukan pemasok yang handal dan terpercaya untuk memfasilitasi praktek cross-docking secara efektif. Yang ketiga, layanan lintas dermaga memerlukan koordinasi dan perencanaan yang menyeluruh dan mendalam. Cross-docking melibatkan berbagai pertimbangan untuk mengkoordinasikan pemasok. Selanjutnya, proses cross-docking. Dari gambar di sini dapat diketahui yang pertama adalah ketika barang datang. Barang yang akan datang langsung menuju ke gudang, kemudian sebuah truk akan datang mengambil barang yang akan langsung ditujukan ke dermaga tempat pengiriman. Kemudian dari dermaga tempat pengiriman barang akan langsung diantar atau diserahkan kepada supplier atau orang-orang yang akan menerima barang tersebut. Selanjutnya, persyaratan cross-docking. Yang pertama, barang diterima atau barang dikirimkan. Jika barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dan kata lain barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di good receiving, maka ini merupakan kondisi ideal untuk melakukan proses cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, dibutuhkan kerjasama yang baik antara bagian order barang, purchasing, dan distributor atau prinsipal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirimkan. Yang kedua, tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang yang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Yang ketiga, kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan di-cross-dockingkan tidak terlalu banyak, tetapi dalam kuantitas yang banyak. Yang keempat, jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Hal ini yang terkadang sulit diatur. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirim tidak terlalu banyak. Yang kelima, jenis truk yang sepadan. Kesepadanan jenis truk merupakan syarat pemercepat dalam proses cross-docking. Yang keenam, dokumentasi yang mantap. Ini merupakan hal penting karena cross-docking yang murni adalah pemindahan antara truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi bertujuan berbeda. Selanjutnya, contoh cross-docking di Indonesia. Beberapa contoh cross-docking di Indonesia antara lain, yang pertama, Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum. Pusat gedung kargo untuk kargo umum. Stasiun angkutan kontainer CFC. Gudang tersebut terletak di area Dry Port Cikarang, Jababeka. Yang kedua, Serasi Logistik Indonesia, Selok, hubungan cross-docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Batu, Bekasi, West Java 17330. Yang ketiga, GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru Blok F2 nomor 5 kawasan industri Delta Silicon 2, Bekasi Selatan, PKION Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. Yang keempat, Kami Gumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City, GIIC Greenlight International Industry Center. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan.
ada salah kata kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.